perkenalkan, saya Bidan Ima sebagai perseptor, saya Evi sebagai persepti, saya Nuzul sebagai pasien nifas. Selamat pagi Bu Evi. Pagi Bu Ima. Apa kabar Bu Evi pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya Bu Evi, ini kan saya Bidan Ima selaku perseptor dari Bu Evi. Ya. Bu Evi sudah 1 minggu ya berpraktek di Rumah Sakit Kota Tangerang ya. Nah, Bu Evi ini lagi stase apa? Nifas dan KB Bu. Oke, karena Bu Evi sedang stase nifas dan KB, kita mau adakan bedside teaching kepada pasien. Gitu ya. Jadi bedside teaching ini bertujuan untuk saya ingin melihat nih Bu Evi bagaimana caranya melakukan tindakan atau melakukan edukasi kepada pasien. Seperti itu tujuannya, supaya saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dari Bu Evi sudah berpraktek dalam 1 minggu di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Gitu ya. Ini Bu Evi, pasien hari ini di ruangan meranti ada pasien apa yang nifas dan rencana KB-nya? Ada pasien nifas, ada pasien post SC. Ya, kita ambil yang nifas saja. Bu Evi mau mengambil ibu siapa? Ibu Y. Ibu Y dengan diagnosanya? Dan diagnosanya P4A0 postpartum perkawinan. Oh iya, tidak ada penyulit berarti ya? Iya, nggak ada. Itu datang sudah Lahir di ambulan Bu. Oh, lahir di ambulan. Jadi Jadi nyampe sini tidak sempat diedukasi Iya. tentang ber-KB juga ya Bu Iya. ya. Makanya kita pas nih berarti ya stasenya nifas dan keluarga berencana. Iya. Karena anaknya sudah 4, Bu Evi mau edukasi KB-nya apa tuh? Ya, ini kan anaknya udah 4, udah banyak kan. Nah, saya mau edukasi tentang KB IUD dan KB implantol. Oh iya, karena memang kalau untuk steril atau tubektomi itu sudah tidak memungkinkan ya Bu ya, karena kan pasiennya sudah lahir gitu ya. Oke, kita lihat dulu rekam medisnya di IRM ya. Jadi Bu Evi kan tahu ya, kita sudah tidak menggunakan rekam medis yang fisik ya. Jadi kita membuka rekam medis yang Ibu siapa tadi? Iya ya. Ibu Y ini di SIM-RS atau IRM ya. IRM kita menggunakannya SIM-RS nih kalau di RSUD Kota Tangerang. Kita ke bagian rawat inap, meranti, kemudian tadi Ibu ya. Iya Bu. Oke. Ini postpartum pervaginan ya, dia ada hacking juga ya Bu ya, indikasinya KPD sebelumnya, cuma di rumah ya kita nggak tahu KPD atau bukan ya Bu. Oke, di sini tindakan yang sudah dilakukan kan sudah semua ya Bu. Kira-kira Ibu mau mengambilnya apa Bu? Nah, saya mau melakukan kan udah 6 jam postpartum. Iya. Saya mau melakukan vulva hygiene. Oke, vulva hygiene ya Bu ya, sama edukasi dalam ber-KB ya. Ya, berarti Bu Ye ini tadi sudah kita lihat riwayatnya di SIM-RS ya Bu Evi ya. Iya, Kita ini akan masuk ke tahap pelaksanaan BST-nya. Nanti Bu Evi ke pasien, saya mendampingi Ibu ya. Baik. Bu Evi, untuk persiapan alatnya apa saja sebelum ke pasien? Ya, ini alat-alat yang tadi sudah saya siapkan, yaitu sarung tangan, kapas DTT, near beacon, sama underpad, sama alat peraga KB, sama ABPK. Oke, ya. Yuk. Ya, sekarang kita ke pasiennya ya Bu Evi. Baik Bu. Kita ke tempat di ruang pasiennya, yaitu di ruang meranti di 203. Selamat pagi Ibu Ye. Iya Ibu Ye, saya Bidan Dimas ya Bu. Di sini nanti ada Bu Evi yang akan melakukan tindakan kepada Ibu. Ibunya habis melahirkan ya Bu ya. Ya kebetulan saya Bidan Dimas ini sebagai pembimbing dari Bu Evi gitu ya. Bu Evi nanti akan melakukan tindakan vulva hygiene atau membersihkan area kewanitaan Ibu setelah melahirkan. Dan nanti ada edukasi tentang keluarga berencana juga dari Bu Evi ya Bu. Ya, Ibunya bersedia? Selamat pagi Ibu Ye. Nah, saya dengan Bidan Evi mau melakukan tindakan vulva hygiene. Vulva hygiene itu membersihkan bagian area bawah ya. Dan Bu Ye, ini kan karena mau dilakukan vulva hygiene, jadi Ibu artinya saya bantu untuk lepas celananya ya. Sudah, celananya udah lepas. Kita siapkan alat-alatnya. Pasang dulu underpad. Angkat-angkat dulu.
cuci tangan. Dan kita cuci pakai sarung tangan. Maaf, ini mau saya bersihin ya. Kamu nggak pakai belakang, mau saya langsung aja bersihin. Kita bersihkan dulu lidia mayora kanan kiri, kemudian lidia minora kanan kiri, kemudian bagian tengah dari dulu sampai anus. Setelah kita bersihkan, memastikan jahitan bagus, rapi dan tidak ada perdarahan. Sudah selesai ya Bu ya, jahitannya bagus, rapi dan tidak ada perdarahan ya. Apa tentangnya? Nah, boleh dulu simpatnya. Bu Ye, saya kan baru membersihkan area kandungan ibu, sudah selesai ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jahitannya rapi, tidak ada perdarahan, jahitannya nggak ada yang terbuka ya. Kalau sering-sering dibersihin, insya Allah cepat keringnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang KB ya, dan mengedukasi tentang KB. Ibu, saya akan menjelaskan tentang KB sesuai diagnosa ibu, kan ibu udah anak keempat ya. Saya akan menjelaskan tentang KB yang jangka panjang, yaitu AKDR dan implan ya. Saya jelaskan AKDR dulu ya. AKDR itu alat kecil yang dipasang di dalam rahim bu ya, sangat efektif dan aman, dapat dicabut kapan aja yang ibu inginkan. Misal ibu, tapi nggak mungkin ya bu, dengan ibu udah anak 4 tahun lagi ya udah cukup. Misal ibu 4 tahun lagi pengen hamil, ibu mau lepas, boleh, itu contohnya ya bu ya, tapi kalau bisa jangan. Yang keempat, bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya yang tadi saya bilang ya, dapat menambah perdarahan haid atau menyebabkan kram. Itu darahnya mainnya tidak menggabut menjadi ibu, darahnya tiap bulan dapat, cuman agak banyak ya. Tapi tidak melindungi dari HIV atau IMS ya bu. Ada yang ditanya bu? Itu berapa tahun? Seperti yang saya sebutkan tadi, 10 tahun. Misalnya ibu mau lepas 4-5 tahun boleh. Itu apa yang bidan? Aman, insya Allah aman. Kan itu ibu kan setiap bulan bidan, dari awal setiap bulan rasanya selalu saya. Udah paham ibu? Apakah ada yang ditanya lagi? Kalau berhubungan aman nggak bidan? Kalau berhubungan aman, tidak ada masalah. Misalnya suami ada keluhan, nusuk jarum kayak nggak enak nyaman, ibu boleh kontrol ke bidan. Takutnya benangnya panjangan, apa ditekuk ke dalam gitu ya bu ya. Nanti jelasin lagi ya, sama bidan terdekat ke ibu. Kontrolnya boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, mungkin terdekat aja ya. Ya bu. Lanjut ya, saya jelasin yang implan ya. Alat kontrasepsi bawah kulit bu, apa susu. Biasanya di sini dipasangnya setelah 24 jam setelah melahirkan. Ibu bisa nyamarkan sekarang, dipasangnya besok ya bu ya. Di sini alat implannya di sini yaitu 2 kapsul, dua kapsul. Ibu pasti penasaran ya sama namanya IUD itu kayak apa, susu itu kayak apa? Ya saya jelasin ya, saya kasih contohnya. Ini saya punya contohnya ya bu ya. Di sini kabilan di sini yaitu IUD. Ini IUD bu, ada 2 berbentuk spiral dan koperti. Ya, kalau ini berbentuk spiral, kalau di sini adanya yang ini koperti. Ya, terus ada implan, ini 2 kapsul implan, ya berbentuk spiral. Kalau ini nggak ada ya. Yang IUD aja, udah mantep. Kita direbutin lagi sama suaminya, yang udah saya jelasin, ibu jelasin lagi ke suaminya. Ya, misalnya suaminya kurang jelas, bisa tanya ke saya lagi. Ibu, di sini kan harusnya masangnya pasca plasenta, jadi setelah plasenta lahir langsung dipasang. Karena ini udah lewat, ibu pasangnya entah di klinik atau di puskesmas ya. Di bidan dekat rumah boleh, di klinik boleh, sama di puskesmas. Ya, udah jelas? Ibu, ini kan edukasi sudah saya lakukan dan ibu sudah jelas. Ya udah ya, saya izin dulu ya. Kita tinggal dulu ya bu ya. Ya, sama-sama bu. Sudah dijelaskan sama Bu Epi ya Bu Ye ya. Saya mau ke depan dulu ya Bu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh langsung kepada saya atau kepada bidan yang jaga hari ini ya Bu ya. Bidan yang jaga hari ini ada bidan Sally ya, sama bidan Nujul gitu ya Bu ya. Kalau tadi sama Bu Epi boleh juga. Ya Bu Epi, bagaimana perasaannya tadi sudah melakukan bedside teaching dan edukasi kepada pasien? Masih deg-degan sih bu, Oke. kurang lancar Ya. Ya sekarang kita refleksi dulu ya Bu ya. Kira-kira kurangnya apa Bu Epi tadi pas lagi melakukan tindakan vulva hygiene dan edukasi kepada pasien? Saya lupa deketin tempat sampah tadi bu. Sampah kuning ya. Saya mau lepas sarung tangan nih, jadi tempat sampah sama Iya. buangan dompet. Maaf ya bu. Ya nggak apa-apa. Terus apa lagi sebelum saya koreksi? Apa ya tadi ya bu ya? Kira-kira apa bu? Oh itu ya. Berarti itu aja yang menurut Bu Epi yang kurang ya. Nah saya evaluasi ya Bu ya. Untuk tadi melakukan vulva hygiene itu sudah bagus, sudah melakukan cuci tangan. Nah yang kurang adalah melakukan cuci tangan yang setelah tindakannya Oh ya iya, Bu ya. Bu lupa. Iya, kemudian tadi juga memang mendekatkan sampah kuning belum gitu ya. Terus komunikasi kepada pasien sih sudah bagus ya Bu ya. Tadi untuk edukasinya mungkin supaya pasien tidak bingung, langsung Ibu berikan alat peraganya Ibu gitu. Ada komunikasi dulu nih. Bagaimana Ibu, apakah sudah jelas? Kalau belum jelas saya ada alat peraganya. Nah, intro dulu Bu seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk yang lain-lain menurut saya sudah bagus ya Bu ya. Ini sudah sesuai dengan daftar tilik yang diberikan oleh institusi ya di Universitas B ya Bu ya. Oke, nanti untuk selanjutnya penilaiannya nanti saya inikan dulu, saya rangkum dulu gitu ya.
ya. Makasih ya Bu, maaf ya tadi ya. Nggak apa-apa, sudah bagus, Bu Epi sudah berani gitu ya melakukan tindakan kepada pasien ya. Ini juga Bu Epi lagi stase tentang nifas dan KB ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Epi bisa lebih luas lagi dalam komunikasi kepada pasien ya. Baik.